Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, maka akan dimulai ataupun diawali terlebih dahulu dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Adli Nopriansa, Aji, Amelia Anggraini, Amel, Ardian Pratama, Arif Setiawan, Aulia Karima, Despita Sari, Dio, Eji Setiawan, Farel Yusuf, Iqbal Ramadan, Ismail Dika Apriyono, Jafiera Salsabila, Leni, M. Farel Irawan, M. Ridwan, Nia Ramadhani, Fabriansa, Renata Putrisya, Robi Aldo, Seruni Awisla, Cindy Ramadhani, Suci Adelia, Sipa Salsabila, Tia Rahmayanti, Tiara Sari, Wulan Ramadhani, Juliana, Diki Zulkarnain. Baik anak-anak sekalian, sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, kita belajar untuk materi pembelajaran bab ke-9 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak berikan pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian. Pada zaman sekarang ini banyak fenomena terjadinya pernikahan dini, ya. Khususnya yang anak-anak SMA, kadang masih SMA sudah kawin, sudah melakukan pernikahan setelah karena dikondisikan melihat perkembangan zaman seperti ini, ya. Menurut anak-anak sekalian, apa penyebab terjadinya broken home yang ada pada masyarakat sekarang ini? Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Silakan dilihat di layar. Materi kita pada hari ini yaitu bab 9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Adapun pembahasannya adalah rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Mungkin anak-anak sudah tahu karena kemarin sudah sempat melaksanakan diskusi, ya.
yang terkait masalah rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Ini pertama pengertian rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun adalah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat dalam arti merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi dan sigot atau ijab dan kabul. Ya, itu rukun dasarnya. Suami benar-benar laki-laki, ya, bisa dipastikan bahwa calon suami itu laki-laki, ya, karena ada terjadi video viral menikah sesama jenis. Pada saat pelaksanaan pernikahan ini karena tidak diteliti tadi, ya. Kemudian yang ketiga, calon suami diketahui jelas identitasnya, baik nama maupun orang jelas, ya, namanya sesuai, tidak perlu lihat KTP itu. Jadi benar yang kita nikah ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, lanjut. Rukun yang ketiga yaitu wali. Wali ini syarat menjadi wali pernikahan adalah sebagai berikut. Nih, syaratnya yang pertama menjadi wali itu orang yang beragama Islam, karena yang dinikahkan adalah orang Islam. Kemudian yang kedua balik, sudah dewasa, lalu sah, ya, ini syaratnya. Yang ketiga berakal sehat. Jadi wali itu harus wong yang sehat, bukan yang wong waras, ya. Kemudian yang ketiga merdeka, bukan seorang budak, ya. Kalau yang sekarang ya, lagi hanya saja penyebutan budak itu yang masih sering disampaikan. Pasti sudah tahu, ya. Adil maksudnya bisa tidak memihak ke kedua belah pihak, ya. Kemudian urutan wali adalah bapak, ini tidak, ya, bapak, adik, saudara dan seterusnya. Oke, lanjut. 2 orang saksi, ya, 2 orang saksi tentu memiliki syarat. Yang pertama yaitu Islam, saksinya orang Islam. Ya. Syarat ijab dan kabul dalam pernikahan adalah ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelamaran ijab dengan kabul penerimaan tidak berselang lama. Ya, saya nikahkan anak saya bernama Adri Nopriansa bin saya kepadamu, ya. Biasanya yang nikahkan itu wali dari perempuan. Oke, ulangi kesimpulan dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk, ya, sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan ataupun peraturan ataupun petunjuk yang harus diindahkan atau dilakukan, ya. Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan sendiri ada 5, ya. Itu. Yang pertama adanya calon suami. Tadi, ya, adanya calon suami itu rukun yang pertama. Syaratnya tadi sudah dijelaskan. Syarat menjadi seorang calon suami tadi yang pertama apa? Yang pertama beragama Islam. Oke, bisa dipahami, ya. Rukun yang kedua yaitu apa? Rukun yang kedua adanya calon istri. Kemudian rukun yang ketiga adanya wali dari pihak wanita, ya. Tentu setiap pelaksanaan proses pernikahan harus ada wali, ya. Wali yang diambil itu terutama dari orang tua perempuan, ya, yang akan menikahkan. Tapi ketika seorang perempuannya tidak lagi memiliki orang tua, maka boleh walinya dialihkan kepada saudara laki-lakinya, ya. Kemudian rukun berikutnya adanya 2 orang saksi. Saksinya harus hadir 2 orang saksi, ya. Kemudian sikot akad nikah. Sikot itu adalah ucapan, ya, ucapan ijab dan kabul tadi, ya. Saya terima nikahnya dan lain sebagainya. Yang masing-masing rukun memiliki syarat tertentu, ya. Artinya setiap rukun tadi memiliki syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan sebuah proses pernikahan.
Dan syarat sah pernikahan pada garis besarnya ada dua, yaitu calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, tentu materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, silakan kepada anak-anak yang ada kurang jelas untuk menanyakan, Bapak persilakan. Bapak beri waktu dan beri kesempatan sebanyak 2 orang penanya. Silakan kepada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ya. Baik, silakan kepada Enji. Apa saja syarat-syarat dari ijab kabul dalam pernikahan? Oke, apa saja syarat-syarat ijab kabul dalam pernikahan? Oke, silakan 1 orang lagi. Silakan pada Cindy. Apa yang terjadi jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih di masa idah? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya. Yang pertama pertanyaan dari Eji tadi. Pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi syarat-syarat Dari ijab kabul dari ijab kabul dalam pernikahan. dari ijab kabul pernikahan ya. Syarat untuk mengucapkan ijab kabul tentu ya, pertama ini dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya pelaksanaan ijab kabul itu ucapannya dilaksanakan secara bersambung, tidak terputus ataupun memberikan renggang waktu yang terlalu lama ya. Kemudian tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya saya terima nikahnya sebulan tadi ya. Artinya kalau dia ditambahi keterangan jangka waktu, maka nikah yang dilakukannya adalah sama halnya seperti nikah atau kawin kontrak ya. Kemudian yang ketiga, lapas jelas, maksudnya lapas pada saat pelaksanaan pengucapan ijab dan kabul ini harus jelas ya, jelas, singkat, padat ketika diucapkan ijab kabul tersebut, baik yang diucapkan oleh seorang wali dan juga yang dijawab oleh seorang calon mempelai laki-laki ya. Ini ucapannya harus jelas. Itu pertanyaannya sudah Bapak jawab. Kemudian yang kedua dari Cindy tadi pertanyaannya apa saja? Apa yang terjadi Ya, apa yang terjadi jika melakukan pernikahan kepada seorang wanita padahal wanita tersebut masih dalam masa iddah ya. Hukumnya melakukan pernikahan kepada seorang wanita yang masih dalam masa iddah adalah haram. Tidak boleh ya, tidak boleh melakukan sebuah pernikahan ketika seorang wanita tersebut masih dalam masa iddah. Itu salah satu pernikahan yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Dan menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh. Tapi dari zaman sekarang kadang masih banyak ya tidak mengikuti aturan ajaran agama Islam. Hari ini suaminya meninggal, besok sudah cari ancang-ancang, nyari lagi ya. Nah, pernikahan seperti ini kalau yang beragama Islam tentu harus memahami itu ya. Jangan sampai baru ditinggal beberapa hari sudah menikah kembali. Sedangkan masa iddah ini tergantung kepada kondisi wanita ya. Kondisi wanita misalnya ditinggal oleh suaminya ketika masih hamil, dalam keadaan hamil, maka wanita tersebut boleh menikah ketika anak yang ada dalam kandungan tersebut sudah lahir ya, baru boleh melaksanakan pernikahan. Oke, itu jawabannya kepada Eji dan Cindy. Oke, baik anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan pembahasan syarat dan rukun pernikahan ya. Jadi kesimpulannya sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, tadi Bapak jelaskan kembali ya. Kesimpulannya rukun adalah
yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan ataupun peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan atau dilakukan. Ya. Kemudian menurut ulama untuk pernikahan sendiri ada 5, yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya 2 orang saksi, siwat akan nikah yang masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu. Ya. Dan syarat sah pernikahan pada dasarnya ada 2, yaitu calon mempelai perempuan awal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri, dan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini terkait rukun dan syarat dalam pelaksanaan proses pernikahan. Siapa tahu setelah tamat SMA mungkin yang sudah punya niat untuk melaksanakan pernikahan boleh, tapi tetap dengan dalam koridor dalam tuntunan syariat ajaran agama Islam, karena sudah mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan rukun dalam pernikahan, jadi silakan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi pertanyaan sudah ada, sudah bertanya dan juga sudah bapak jawab kepada anak-anak sekalian. Nanti silakan untuk tugas selanjutnya, silakan nanti dibuat, dikerjakan soal yang ada di LKS ya, yang materinya terkait rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Silakan nanti dikerjakan dan minggu depan silakan dikumpul. Demikian proses pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, jika terdapat salah kata Bapak mohon maaf pada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak akhiri, nasyukurullah wa qadul barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.